Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kembali pada malam hari ini kita berkesempatan untuk sholat tarawih. Dan sebelumnya izinkanlah saya sampaikan kepada antum terkait dengan huda Al-Quran. Jadi keluar dari akhlak ahli Al-Quran, dan kita coba semakin mempertajam tentang hakikat pemahaman kita terkait dengan Al-Quran dan nuzul Al-Quran. Langsung saja saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan pada bulan ini, bulan Ramadan ini, Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, linnas, bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan atas petunjuk, wal furqan, dan pembatas, pembeda, pemisah. Jamaah sekalian, bulan Ramadan itu juga dipilihkan, tidak semua malam. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam yang diberkahi. Ramadan, Lailatul Qadar, dan malam itu diberkahi. Lalu ada juga ayat yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, wa Qur'anan, dan Quran, faraqnahu, kami pecah-pecah, pisah-pisah, litaqra'ahu 'alan nas, agar kamu wahai Muhammad membacakannya kepada manusia, ala muktsin, dari waktu ke waktu, tidak sekaligus. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau bernama Al-Bidayatu wan Nihayah jilid 4 halaman 16 meriwayatkan dari apa yang berasal dari Al-Waqidi melalui sanad beliau dari Abu Ja'far Al-Baqir, mengatakan, kata beliau begini,
kana ibtida'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain. Permulaan wahyu Allah turunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah pada hari Senin. Li sab'a asyrata lailatan khalat min Ramadan, di 17 berlalu dari bulan Ramadan, jadi ke-17. Waqila, dan ada juga yang mengatakan firrabi'i wal 20 minhu. Ada lagi pendapat lain mengatakan bukan 17 tapi 24. Pada malam 24. Sebelumnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir di dalam tafsir beliau, mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Pada malam yang diberkahi itu adalah malam Lailatul Qadar. Dia adalah malam Ramadan di mana Allah turunkan Al-Quran sekaligus. Minaz Zuhuri ilal Baitil Ma'mur, dari Al-Lauhul Mahfuz ke Al-Baitul Ma'mur, wa huwa mawaqi'an nujum bis sama'id dunya haitsu waqa'a Al-Quran, summa nazala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika bil amri wan nahyi wa bil hurubi rasalan rasala. Kemudian kata beliau, Allah turunkan secara bertahap kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara perintah, larangan pada saat perang dan seterusnya. Itu adalah berikutnya. Jadi sekaligus ke langit dunia, dari langit dunia kepada Rasul secara bertahap. Muqatil Ibnu Sulaiman dalam tafsirnya, beliau adalah meninggalnya tahun 150 Hijriyah. Beliau mengatakan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz fi 20 syahran wa unzila bihi wa anzala bihi Jibril alaihi salam 20 sana. Ke Lauhul Mahfuz 20 bulan, lalu berikutnya dari Lauhul Mahfuz 20 bulan ke malaikat Jibril kepada Rasul 20 tahun. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh julukannya adalah Qiwamus Sunnah, dijelaskan bahwa unzila Al-Quran fin nisfi min syahri Ramadan ila sama'id dunya. Al-Quran diturunkan pada pertengahan bulan Ramadan ke langit dunia. Wa ja'ala fi Baitil Izzati, lalu berada posisinya di Baitul Izzah. Tsumma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 20 sanah fi jawabi kalamin nas. Lalu kemudian diturunkan kepada Rasulullah selama 20 tahun untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan manusia. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, hanya Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa ini riwayatnya dhaif. Betapapun demikian, hadis ini telah diteliti karena diriwayatkan juga oleh yang lain, yaitu Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dan diteliti oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani di dalam silsilah sahihnya dengan nomor 1575. Beliau menyimpulkan bahwa sanad
hadis ini hasan, rijaluhu thiqat, para perawinya menurut beliau adalah bisa dipercaya. Melalui seorang sahabi namanya Wathilah bin Al-Asqa, kata beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim Allah turunkan pada awal malam bulan Ramadan. Wa unzilat at-Tauratu li sittin madin min Ramadan. Taurat pada malam ke-6. Wal Injil li salasa asrata khalat min Ramadan. Injil pada tanggal 13 Ramadan. Wa unzilal Furqan, dan Al-Furqan maksudnya Al-Quran diturunkan li arba'in wa isyrina khalat min Ramadan, pada tanggal 24 Ramadan. Jamaah sekalian, riwayat-riwayat tadi memberikan penjelasan kepada kita tentang kapan turun. Saya tidak akan menguraikan, cukup saya bacakan tadi. Ada yang mengatakan malam pertengahan bulan Ramadan, ada yang ke-17, ada yang ke-24. Yang pasti itu adalah ada dua tahap. Tahap yang pertama dari Allahul Mahfud ke Al-Bait Al-Ma'mur di langit dunia. Lalu dari langit dunia sesuai dengan izin Allah diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara bertahap selama 20 tahun. Nah, kesimpulan itu adalah terkait dengan turunnya Al-Quran berdasarkan riwayat yang antum sudah dengar. Yang ingin saya tekankan adalah bukan sejarahnya, historis turunnya Al-Quran, tetapi marilah kita simak apa yang dimaksud dengan hudan linnas, untuk kemudian setiap kita umat Islam mengintrospeksi dan mengkoreksi diri. Sudahkah seperti yang difahami oleh para ulama ketika mereka membaca nas hudan linnas dan mereka fahami apa yang maksud hudan linnas dengan realitas hidup kita saat ini? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan hudan linnas, satu kata ya, hudan linnasnya saja, kata beliau hudan linnas itu adalah hudan liqulubil ibadi mimman amana bihi wa saddaqahu wattaba'ahu. Petunjuk bagi hati-hati manusia yang membenarkannya, yang mengimaninya dan mengikutinya. Kata beliau, dia akan jadi petunjuk kalau dia beriman kepada Al-Quran, kalau dia membenarkan Al-Quran, kalau dia mengikuti Al-Quran. Al-Imam At-Tabari sebelumnya mengatakan hudan linnas itu maksudnya rasyadan linnasi ila sabilil haqqi wa qasdil manhaji. Al-Quran adalah petunjuk yang benar untuk manusia pada jalan yang benar dan pedoman yang benar. Berikutnya adalah kata beliau Al-Imam atau Syekh Abdurrahman, atau sebelumnya Al-Imam Al-Baydawi di dalam tafsirnya hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata beliau halani minal Quran, ada dua keadaan. An unzila wa huwa hidayatun linnasi bi ijazihi wa ayatin wadihatin mimma yahdi ilal haq, menunjukkan manusia kepada kebenaran, wa yufarriq bainahu wa bainal batil, dan membedakan antara benar dan salah dan batil,
bima fihi minal hikami atau hukmi wal ahkam, berkaitan dengan hukum ya, atau hikam. Kalau ahkamnya hukum-hukum, hikamnya adalah hikmat-hikmat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, kata beliau, Al-Quran adalah al-mustamilu 'alal hidayati, meliputi atas petunjuk, lima salihikum ad-dunyawiyati wad-diniyah. Ad-diniyah wad-dunyawiyah menunjukkan kita pada kemaslahatan urusan dunia, kemaslahatan urusan akhirat. Wa tabyinil haqqi bi awdah bayan, dan penjelasan yang sangat jelas. Wal furqan bainal haqqi wal batil, dan seterusnya. Tapi satu kata tadi adalah menunjukkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Para yang sekalian, sebelum itu ayat Allah dalam surat Al-Jin memberi petunjuk kepada kita bahwa Al-Quran itu memberi petunjuk kepada kita pada jalan yang benar. Kata jin, qul ya Muhammad wahya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin mendengar Quran yang sangat mengagumkan. Kata jin, yahdi ila rusdi, Quran itu memberi petunjuk kepada kebenaran. Jadi Quran menunjukkan kepada kebenaran. Itu difahami oleh jin dari apa yang diterima dari dakwah Rasul ketika menyampaikan, membacakan Al-Quran, didengar oleh jin. Dalam surat Saba Allah berfirman, kata Allah SWT, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbik, dan orang yang diberi Alkitab berpandangan bahwa apa yang diturunkan kepadamu Muhammad mir rabbika, dari Allah, huwal haqqu, Al-Quran adalah al-haqqu, wa yahdi ila siratil azizil hamid, dan menunjukkan kepada jalan Allah yang maha mulia lagi maha terpuji. Jamaah sekalian, oleh karena itu dalam pandangan saya pahami dari apa yang tadi kita dengar bersama itu, sebetulnya Al-Quran itu kebenaran. Jangan ragu, Quran adalah isinya kebenaran, bukan kesalahan, bukan kebenaran, kebenaran. Al-Haqqu, dan Al-Haqqu itu berasal dari Allah, dan karena berasal dari Allah maka jangan ragu. Al-Haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran kepada kita? Kalau kita urai ya, untuk membantu kita supaya lebih terang kemana sebetulnya arah yang ditunjukkan oleh Al-Quran kepada kita itu, maka ada banyak sekali. Silakan untuk dicermati, diperhatikan, dan dicamkan. Pertama, menunjukkan kita kepada iman, menunjukkan kita kepada petunjuk, pedoman yang benar, menunjukkan pada jalan yang lurus, menunjukkan pada mengikuti para nabi dan para rasul, menunjukkan kita supaya kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kita supaya kita mengikuti jejaknya orang-orang yang saleh, menunjukkan kepada kita cahaya yang menerangi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu menunjukkan kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu menunjukkan kita agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu menunjukkan kita menuju supaya kita memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menunjukkan kita agar kita tahu kebenaran dari kebatilan. Al-Quran menunjukkan kita mana yang halal dan mana yang haram, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Dan pada akhirnya Al-Quran menunjukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sekalian, jangan khawatir. Apa sebenarnya kita cari? Kalau tadi belasan poin yang saya sampaikan itu yang kita cari, semua jawabannya ada pada Al-Quran, dan Allah sudah sebutkan hudan linnas. Oleh karena itu marilah kita semua manusia, bahkan lebih khusus dari bukan sekedar manusia, tapi kita adalah umat Muhammad, orang yang bermuslim,
berislam dan beriman, ketika Allah tunjukkan bahwa Quran adalah kebenaran, Quran adalah menunjukkan kita pada kebenaran dan pada jalan yang lurus, sudah sepatutnya kita semakin yakin untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan menimbang-nimbang selain dan di luar Al-Quran. Kalau tidak sesuai, kalau menyelisihi, kalau menyimpang, kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka tanyakan pada diri kita. Kita mau konsekuen gak dengan iman kita pada Al-Quran? Kalau konsekuen, maka pegang teguhlah petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas jalan Al-Quran, agar kita diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkannya ke dalam surga. Amin. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.